bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Dengan tema konseling sebagai profesi penolong. Konseling adalah bagian dari profesi penolong yang berfokus pada layanan bagi masyarakat. Konselor adalah tenaga profesional yang dilatih khusus memiliki sertifikat atau lisensi yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan konseling secara profesional, seperti profesi penolong lainnya, misalnya dokter, guru, psikolog, dan pekerja sosial. Konselor memiliki peran penting yang membantu individu dengan berbagai masalah pribadi dan sosial yang mereka hadapi. Konseling sebagai profesi penolong didasari oleh prinsip-prinsip kemanusiaan sosial yang mendasar. Konselor bekerja untuk membantu klien yang memiliki karakteristik kebutuhan unik sebagai manusia, sehingga pendekatan yang digunakan pun sangat mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan. Tujuan konseling adalah membantu klien mengatasi masalah, belajar keterampilan baru, dan berkembang secara pribadi. Pada dasarnya, profesi penolong seperti konseling tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan semata, tapi juga berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan pendekatan yang berbasis pengetahuan dan keterampilan khusus. B. Konselor profesional. Konselor profesional memiliki tanggung jawab khusus yang membedakan dari jenis konselor lainnya, seperti penasihat keuangan. Mereka harus memiliki pelatihan dan pendidikan formal minimal tingkat semester untuk memahami teori-teori yang mendasari praktik profesional. 2. Mencari dan memperoleh sertifikat atau lisensi sesuai latar belakang mereka. 3. Berkomitmen untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan seiring perkembangan terbaru dalam bidangnya. 4. Berkontribusi dalam perkembangan profesi melalui riset, publikasi, dan presentasi. 5. Aktif berpartisipasi dalam organisasi profesional berbagai tingkatan. 6. Mengetahui standar legal STIS dalam praktik konseling mereka. Kewajiban-kewajiban ini menjadikan konselor profesional sebagai perwakilan aktif bertanggung jawab penuh dalam profesinya. Selanjutnya, konseling sebagai sebuah disiplin ilmu. Bab ini membahas konseling sebagai disiplin ilmu yang memiliki akar kuat dalam bidang psikologi. Konseling memperoleh fondasi dari psikologi, termasuk teori dan proses konseling, asesmen, serta teknik-teknik konseling individu dan kelompok. Selain itu, bidang-bidang psikologi khusus seperti psikolog pendidikan, sosial, ekologis, dan perkembangan juga memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika perilaku manusia, pengaruh lingkungan, dan perkembangan sepanjang hidup. Selain psikologi, disiplin lain seperti sosiologi, antropologi, dan biologi, dan kesehatan turut memperkaya profesi konseling. Sosiologi memberikan wawasan tentang sekelompok sosial dan perubahan sosial. Antropologi menambah pemahaman mengenai budaya. Biologi membantu memahami keunikan manusia dan kesejahteraan, menekankan pentingnya kesejahteraan fisik, mental secara keseluruhan. Konseling berkembang melalui kontribusi dari berbagai disiplin untuk membangun pemahaman yang mengatur mengenai perilaku dan kesejahteraan manusia. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu aktivitas tradisional. Aktivitas tradisional dalam konseling. Yang pertama, konteks sejarah. Gerakan konseling telah berkembang melalui berbagai kontribusi ilmu pengetahuan seperti bimbingan karir, kesehatan mental, dan konseling kelompok. Yang kedua, fungsi dan tujuan layanan konseling. Konseling bertujuan untuk mendukung individu dalam menyesuaikan diri,
mengidentifikasi kebutuhan dan memfasilitasi penyelesaian masalah melalui layanan dan dirancang secara sistematis. Dan yang ketiga, asesmen individu melibatkan pengidentifikasian karakteristik dan potensi klien untuk memahami dan memenuhi kebutuhan mereka. Dan yang keempat, konseling individu, proses yang berfokus pada hubungan personal antara konselor dan klien untuk mendukung pertumbuhan dan pengembalian keputusan. Dan yang terakhir, kelima, bimbingan dan konseling kelompok, menggunakan kelompok sebagai cara untuk menyediakan dukungan perorganisasi untuk individu dengan kebutuhan dan beragam dengan kebutuhan yang beragam. Selanjutnya yang terakhir, yang nomor 5, bimbingan dan konseling kelompok, menggunakan kelompok sebagai cara untuk menyediakan dukungan terorganisasi untuk individu dengan kebutuhan yang beragam. Prinsip dasar program bimbingan harus bersifat preventif, melibatkan personil terlatih dan mengandalkan evaluasi serta tidak lanjut yang disistematis. Konselor diharapkan memiliki keahlian pemahaman mendalam tentang perkembangan manusia dan sikap positif terhadap klien. Konseling terus berevolusi dengan penekanan pada pencegahan, intervensi awal, dan penggunaan teknologi dalam praktiknya. Baik, materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar dalam program konseling. Nah, prinsip-prinsip dasar dalam program konseling di sini ada 13, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam program konseling sekolah. Yang pertama, kebutuhan perkembangan. Program konseling dirancang untuk memenuhi kebutuhan perkembangan semua siswa. Yang kedua, proses berkelanjutan. Konseling harus berfokus pada perkembangan total siswa sebagai proses yang berkelanjutan. Yang ketiga, keterlibatan profesional. Konselor profesional yang terlatih esensial untuk efektivitas program, meskipun kontribusi konselor semi profesional juga diakui. Yang selanjutnya, nomor 4, yaitu aktivitas dasar. Aktivitas konseling harus esensial dan terencana untuk meningkatkan efektivitas program. Yang nomor 5, yaitu keunikan program. Nah, program harus mencerminkan keunikan populasi dan lingkungan tempat program beroperasi. Selanjutnya, penilaian kebutuhan. Penilaian kebutuhan ini penting untuk melakukan penilaian sistematik terhadap kebutuhan siswa dan karakteristik lingkungan. Selanjutnya yaitu keterkaitan pendidikan. Program bimbingan dan konseling harus terintegrasi dengan program pendidikan yang efektif. Selanjutnya yaitu peran guru. Peran guru di sini adalah dukungan dari guru sangat penting. Jadi dukungan dari guru sangat mempengaruhi untuk keberhasilan program konseling. Selanjutnya yaitu pengukuran dan penilaian. Program harus dapat diukur dan dinilai berdasarkan kebutuhan klien dan pencapaian yang telah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu kolaborasi tim. Konselor bekerja sama dengan psikolog, pekerja sosial, dan staf pendidikan lainnya. Selanjutnya yaitu pengakuan hak individu. Program harus menghormati hak dan kemampuan individu untuk membuat keputusan. Selanjutnya penghargaan terhadap nilai individu. Konseling harus menghargai martabat dan keunikan setiap individu. Dan yang terakhir yaitu model peran posisi. Konselor harus menjadi model hubungan manusia yang positif dan memperlakukan semua orang dengan adil. Nah, prinsip-prinsip ini membentuk
kerangka untuk meningkatkan efektivitas program konseling di sekolah. Ini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu prinsip-prinsip dasar program konseling dalam lembaga-lembaga komunitas. Yang pertama di situ dijelaskan yaitu pemahaman karakteristik komunitas. Penting untuk memahami karakteristik komunitas tempat lembaga beroperasi dengan mengandalkan data faktual dan melakukan penilaian kebutuhan secara teratur. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Komunitas yang jelas dan berkelanjutan dengan komunitas dan staf lembaga mengenai informasi yang relevan tentang populasi adalah kunci untuk keterlibatan. Yang ketiga, yaitu penetapan tujuan organisasi. Tujuan organisasi harus didefinisikan secara spesifik dengan prioritas yang ditetapkan dan prosedur yang jelas untuk mencapainya. 4. Pengembangan hubungan masyarakat. Program hubungan masyarakat yang komprehensif harus ada untuk meningkatkan kesadaran komunitas terhadap aktivitas dan pencapaian organisasi. Yang kelima, yaitu evaluasi program. Program evaluasi yang terencana sangat penting untuk perbaikan berkelanjutan dan mendapatkan dukungan publik. Dan di situ dilanjutkan dalam penjelasan, yaitu prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa program konseling di komunitas efektif dan relevan dengan kebutuhan populasi yang dilayani. Prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa program konseling di komunitas efektif dan relevan dengan kebutuhan populasi yang dilayani. Ringkasan mengenai arah masa depan profesi konseling. Yang pertama yaitu peningkatan standar penyimpanan konselor. Program penyiapan konselor terus mengalami peningkatan dari 32 sampai 36 jam SKS menjadi 65 jam SKS. Hal ini disebabkan oleh perkembangannya pengetahuan dan tanggung jawab baru yang harus dimiliki konselor. Oleh karena itu, konselor diharapkan untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan agar dapat melayani klien secara optimal. 2. Munculnya spesialisasi seiring dengan perkembangan profesi konseling yang mendapatkan kepercayaan publik. Berbagai spesialisasi muncul seperti konseling pernikahan, konseling multibudaya, konseling krisis, dan banyak lagi. Spesialisasi baru akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan populasi dan komunitas yang beragam. 3. Penggunaan teknologi yang meningkat. Teknologi yang semakin maju di abad ini akan mempengaruhi profesi konseling dan penggunaan komputer, tes otomatis, email, dan platform konseling online menjadi semakin umum. Konselor perlu beradaptasi dengan alat dan teknologi baru untuk meningkatkan efektivitas layanan mereka. Dengan demikian, masa depan profesi konseling akan ditandai oleh peningkatan pendidikan, munculnya spesialisasi yang baru, dan pemanfaatan teknologi yang lebih besar dalam praktik konseling.